Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tang Wutong bisa melihat dengan sangat jelas bahwa gambar itu adalah seorang pria muda dengan rambut emas panjang. Meskipun pemuda itu memiliki senyum di wajahnya, Tang Wutong memperhatikan bagaimana pupil pria itu memancarkan cahaya yang berbeda. Salah satu matanya adalah pusaran hitam, sedangkan yang lain adalah pusaran putih. Ini memberinya tampilan yang sangat aneh. Aura yang sangat istimewa mulai terbentuk di tubuh Wo Yuhao. Tinjunya awalnya memancarkan cahaya keemasan, namun saat sedang dalam perjalanan untuk mengenai sosok hitam itu, cahaya yang diberikannya langsung berubah menjadi pusaran cahaya hitam dan putih. Ledakan bergema ketika cahaya kepala tangan Wo Yuhao menghantam gambar hitam. Sosok hitam itu mencoba untuk melawannya, namun pria berambut emas di belakang Wo Yuhao tiba-tiba memancarkan sinar yang luar biasa ketika pusaran di tangan Wo Yuhao merilis kekuatan mistis. Tang Wutong bisa merasakan kesedihan yang memancar dari pusaran di tangan Wo Yuhao. Setelah itu, gambar hitam itu dirobek-robek oleh pusaran sebelum menghilang ke udara tipis. 5 kilometer dari tempat Wo Yuhao berada, Zhong Liwu melepaskan dengusan keras saat dia memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Wajahnya menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Kali ini, dia benar-benar mengalami cedera serius. Meskipun roh binatang buasnya menyatu dengannya, itu bukan perpaduan lengkap, hanya sebagian dari rohnya yang menyatu dengan tubuh Zhong Liwu. Zhong Liwu benar-benar meninggalkan wujud roh pelindungnya pada Wo Yuhao. Bahkan dia telah meninggalkan jiwa bela dirinya. Boneka Dewa Kematian bersama Wo Yuhao. Zhong Liwu merasa bahwa itu adalah waktu terbaik untuk menyerang Wo Yuhao ketika dalam kondisi lemah dan telah menurunkan pengawasannya. Boneka setan Dewa Kematiannya jelas lebih dari sekedar mata-mata. Meskipun telah dipaksa keluar dari tubuh Wo Yuhao, itu masih bisa melekat pada dirinya dengan bantuan roh mati. Sederhananya, setelah Wo Yuhao menghabisi seseorang, tubuhnya akan diselubungi oleh aura kematian. Namun, aura kematian ini hanya akan ada di sana untuk sementara waktu. Biasanya akan hilang setelah beberapa saat. Namun, boneka setan Dewa Kematian Zhong Liwu mampu melekatkan dirinya pada aura kematian ini. Karena bagaimana aura kematian tidak berbentuk dan tidak terbentuk, Wo Yuhao tidak akan pernah bisa mendeteksinya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritualnya. Di sisi lain, Zhong Liwu akan dapat mengejutkan musuhnya dengan serangan dari boneka setan Dewa Kematiannya. Jika Wo Yuhao dalam kondisi terbaik, serangan mendadak akan gagal. Dia hanya akan membebaskan diri dari mobilisasi dengan kekuatan jiwanya, bahkan dia bisa membalas dengan mudah. Namun, boneka setan Dewa Kematian sangat terampil mengatur waktu serangan mendadaknya. Setelah begitu banyak pertempuran, Wo Yuhao sudah cukup terkuras. Faktanya, pukulan gila yang dia lepaskan dengan pisau ukiran hantunya hampir menghabiskan semua kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya. Jika tidak, bagaimana dia bisa menghabisi seorang instruktur jiwa kelas 9 dengan mudah dan mengejutkan semua orang yang menonton pertempuran. Saat ini Wo Yuhao menjadi terlalu lemah. Dia sangat lemah sehingga Zhong Liwu memiliki peluang emas untuk menyerangnya. Ini pada kenyataannya adalah kesempatan besar. Karena Zhong Liwu berhasil membuat boneka setan Dewa Kematian untuk melancarkan serangan mendadak pada Wo Yuhao. Namun dia gagal mempertimbangkan bagaimana Wo Yuhao tidak lagi sendirian. Setelah tantangan selesai, dia punya teman-teman. Dan yang terpenting adalah Tang Wutong. Tang Wutong rela mengalami cedera yang mengancam jiwa untuk memblokir pukulan bagi Wo Yuhao. Ini memberinya waktu yang berharga. Saat dia melemparkan tinjunya ke sosok hitam, dia mengembangkan pemahaman yang lebih besar tentang kekuatan emosi. 3 keterampilan Haudong utama kehilangan efeknya saat Tang Wutong kembali ke sisi Wo Yuhao. Namun, Wo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bagaimana dia akan kehilangannya lagi. Pada saat ini, perasaan sedih, kesedihan, dan kerinduannya akan Dong-er yang sebelumnya
tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Pada saat itu, perasaan sedih, kesedihan, dan kerinduannya akan Dong Er yang sebelumnya tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Benih emosi yang ditanam dalam dirinya akhirnya tumbuh. Tinju yang dia usir berisi esensi dan 3 keterampilan Hao Dong tertinggi. Selain itu, kekuatan emosi telah menarik kekuatan dari emosi, kekuatan spiritual, dan kekuatan jiwa Wo Yu Hao, serta kesedihan Wo Yu Hao. Semua kekuatan ini terkonsentrasi dalam satu pukulan itu. Oleh karena itu, ia dapat menghancurkan boneka setan dewa kematian menjadi berkeping-keping. Setelah jiwa bela dirinya telah hancur, Zhong Liwu langsung merasakan rasa sakit dan kerusakan yang diberikan pada tubuhnya. Citra seperti ini jelas tidak bisa dihindari. Zhong Liwu merasakan kekuatan jiwanya turun 2 peringkat secara instan. Selain itu, mungkin akan butuh waktu lama baginya untuk benar-benar pulih dari cedera ini. Setelah meninju sosok hitam Huo Yu Hao sudah dekat batasnya, meskipun demikian dia tidak melepaskan Tang Wutong. Sekarang, boneka setan dewa kematian sudah mati. Belati pendek yang terbentuk dari kekuatan dewa kematian juga telah hancur, namun aura kematian yang intens masih menghancurkan tubuh Tang Wutong dari dalam. Cahaya ungu emas di tubuhnya mulai melemah karena wajahnya menjadi sangat pucat. Wo Yu Hao menatapnya saat dia menggertakkan giginya. Seluruh tubuhnya sekarang bergetar hebat. Wutong, Wutong. Cahaya keemasan redup tiba-tiba terpancar dari dahi Tang Wutong. Setelah itu, ia memproyeksikan trisula emas yang ditakuti Wo Yu Hao. Seolah-olah Tang Wutong memiliki mata lain di dahinya. Setelah itu, gambar pria berambut emas muncul kembali di belakang Wo Yu Hao. Rong Nianbing, apa yang kamu coba lakukan? Sebuah suara dingin terdengar di telinga Wo Yu Hao dan Tang Wutong. Ini adalah suara yang hanya bisa mereka dengar. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berusaha mencari pengganti untuk diriku sendiri. Aku pikir Wo Yu Hao sangat cocok. Dia adalah orang yang jujur dengan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Yang terpenting dia adalah pria muda yang baik. Bahkan dia sudah mulai mengembangkan pemahaman tentang kekuatan emosiku. Jika dia terus seperti ini, itu tidak akan lama lagi sebelum dia benar-benar memenuhi syarat untuk menggantikanku. Rong Nianbing, jangan bilang kau tidak tahu jika aku sudah memilihnya. Suara dingin itu berdering lagi. Aku benar-benar tidak tahu, meskipun aku telah memantaunya dan telah melihat bagaimana kau berinteraksi dengannya. Aku hanya melihat kau menyiksanya. Kau tidak pernah memberinya bimbingan atau saran. Di sisi lain, aku bahkan telah menyerahkan benih ilahiku kepadanya. Kurasa aku hanya bisa bilang aku minta maaf. Kau terlalu lambat, saudara Tang. Kamu... Orang dengan suara dingin sepertinya menjadi marah dengan kata-kata Rong Nianbing. Saat ini Wo Yu Hao tidak bisa lagi menahannya. Dia kewalahan oleh sensasi pusing saat pikirannya benar-benar kosong, namun dia tidak melonggarkan cengkramannya pada Tang Wutong saat dia pingsan dengannya di pelukannya. Di alam dewa, awan putih menyelubungi gunung-gunung tinggi yang mengelilingi alam dewa. Tampaknya seolah-olah semacam aura spiritual menyelimuti seluruh area. Saat aroma misterius melayang di udara, ada 2 orang berdiri di puncak gunung. Bahkan tidak ada orang lain selain mereka berdua. Salah satunya adalah seorang pria yang mengenakan jubah biru panjang. Dia memiliki rambut biru panjang yang begitu panjang hingga menyentuh tanah. Dia memegang trisula emas yang memancarkan cahaya keemasan cemerlang. Ada pria lain berdiri di sampingnya, namun pria itu mengenakan pakaian koki putih. Satu-satunya hal yang hilang dari pakaiannya adalah topinya. Dia berdiri di sana dengan santai dengan tangan bersilang di dadanya. Rong Nianbing, jika kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, bahkan kau tidak akan bisa pergi. Pria berambut biru itu menggeram keras. Rong Nianbing tersenyum dan berkata, Tang San, bisakah kamu berhenti menggeram seperti ini? Benar-benar tidak mudah untuk menemukan seorang dengan potensi bagus seperti Wo Yu Hao. Sekarang aku telah menemukannya. Aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja, bukan? Juga aku harus salah mengerti niatmu. Aku pikir kamu membenci anak itu setelah melihatmu menghentikannya dari berhubungan dengan putrimu.
Aku tidak bisa tidak mengasihani dia setelah melihat apa yang telah kamu lakukan padanya. Kamu pasti tidak senang dengan latar belakangnya untuk melakukan apa yang kamu lakukan padanya. Di sisi lain, lihat apa yang telah kamu lakukan. Sekarang setelah aku memberikan kursi ilahiku kepadanya, dia sekarang layak untuk putrimu. Pada akhirnya aku juga dewa tingkat 1. Meskipun aku sedikit pucat dibandingkan denganmu, seorang penenggak yang sebenarnya. Aku percaya kursi ilahiku masih berharga. Kau, Tangsan, menatap tajam ke Rong Nianbing. Rong Nianbing, apakah kau berani mengatakan bahwa kau tidak tahu apa yang ada dalam pikiranku? Mari, kita tidak saling membohongi dan mempersulit. Aku akan membiarkannya pergi jika kau mengambil kursi ilahimu kembali sekarang. Jika tidak, maafkan aku karena tidak sopan. Rong Nianbing membawa lengannya ke belakang kepalanya sebelum berkata, baiklah, itu sudah cukup. Berhenti berakting, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahu jenis kemarahan yang kamu miliki? Kau adalah orang yang baik dan pasti akan mematuhi hukum malam dewa. Tidak mungkin kau bisa melakukan apapun kepadaku karena aku belum melanggar hukum. Mengapa kamu tidak mencari penerus lain untuk dirimu sendiri? Tangsan berkata dengan dingin. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Katakan padaku di mana aku akan menemukan orang lain. Apakah kau benar-benar berpikir seseorang dapat mewarisi kursi ilahiku selama bertahun-tahun ini? Kalian semua semakin malas. Kalian semua telah memberikan tekanan lebih pada aku. Jika bukan karena ketidakstabilan baru-baru ini dalam alam dewa yang mengharuskanku untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk memantau Wu Yuhao, kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencuri dia dariku. Rong Nianbing menjawab, tidak mungkin bagiku untuk mengambil kembali kursi dewaku. Anak ini sudah mulai memahami dan memahami kekuatan emosiku. Jika aku mengambilnya dari dia sekarang, itu hanya akan menyebabkan kerusakan permanen padanya. Perkembangannya pasti akan terpengaruh. Ketika itu terjadi, bahkan dirimu tidak akan bisa membuatnya mewarisi kursi ilahimu. Tapi, aku mengakui bahwa aku agak salah di sini. Bagaimana dengan ini? Sebelum Huo Yuhao benar-benar menjadi cukup layak untuk menjadi dewa, aku akan membantu berbagai sebagian tanggung jawabmu di alam dewa. Aku hanya akan pergi untuk melakukan perjalanan setelah Huo Yuhao mampu memikul semua tanggung jawabku. Bagaimana dengan itu? Apakah baik-baik saja? Tangsan mendesasa senyum pahit terbentuk di wajahnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku benar-benar mengejar kebebasan? Rong Nianbing menjawab. Dan apakah aku tidak akan mengejar hal yang sama? Alam dewa hanya menjadi sangat tidak stabil setelah kebaikan dan kejahatan melarikan diri. Jika bukan karena dua raja dewa tidak tahu malu yang telah melarikan diri, kamu tidak akan memiliki waktu yang sulit di alam dewa. Wajah Tangsan mulai berubah menjadi marah setelah mendengar Rong Nianbing menyebutkan kebaikan dan kejahatan. Rong Nianbing, aku tidak akan membiarkan masalah kita beristirahat seperti ini. Memang benar aku tidak bisa melakukan apapun padamu, namun aku ingin kamu ingat ini. Sekarang setelah kamu memutuskan untuk merebut Wo Yuhao dariku, aku akan berhenti memperlakukannya sebagai penggantiku. Kamu harus tahu bahwa Wu Tong adalah putriku. Aku akan memastikan bahwa dia tidak akan bisa bersama dengan putriku dengan mudah. Rong Nianbing terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Kamu tidak bisa serius, Tangsan. Apakah kamu akan lebih keras padanya? Aku memperingatkanmu untuk tidak berlebihan dengan ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.